Hari ini kita akan mendatangi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Madiun, yaitu Monumen Kresek Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendatangi salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Madiun, yaitu Monumen Kresek Madiun. Langsung saja kita menuju ke lokasinya. Let's go. Kita langsung menuju ke lokasinya, teman-teman. Untuk arah jalannya dari pusat kota Madiun bisa mengikuti arah ke sebelah timur kurang lebih 2-3 km. Nanti setelah sampai di Desa Kresek bisa langsung melanjutkan perjalanan kurang lebih sekitar 500 meter. Desa Kresek ini masuk Kecamatan Bumi, Kabupaten Madiun. Jadi wilayah sebelah timur dari Kabupaten Madiun. Dari jalan masuk Desa Kresek kita ikuti saja jalannya lurus. Nah, di depan sana itu ada Gunung Wilis yang begitu indah. Dan kebetulan juga ini kita sore hari, jadi masih mendapatkan sinar matahari yang sangat indah. Nah, ini kita juga melintasi jembatan Kresek, salah satu keindahan di daerah Kresek Madiun. Kita terus ikuti jalannya. Lebih 200 atau 100 meter lagi kita akan sampai ke lokasinya. Ini teman-teman, pemandangan atau situasi suasana sebelum menuju ke lokasi Monumen Kreseknya. Nah, terus di jalan ke sini kita hampir sampai ke lokasi. Nah, ini pintu masuk menuju ke Monumen Kresek. Sini. Kita sudah sampai di lokasinya Monumen Kresek. Maksudnya sebelah kanan saya ini. Ini adalah lokasi monumennya. Kita parkir di sebelah sini saja. Jumpa kembali di channel Ki Ageng Barat Official. Kali ini kita sudah tepat berada di depan Monumen Kresek Madiun. Di belakang saya ini atau di samping saya ini adalah tembok dengan bertuliskan Pemerintah Kabupaten Madiun, Monumen Korban Kebebasan PKI tahun 1948 di Madiun. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini
ada 2 buah gapura besar. Ini adalah pintu atau jalan kita menuju ke lokasi Monumen Kresek. Kita langsung menuju ke lokasinya. Untuk menaiki lokasinya, kita harus melewati anak tangga terlebih dahulu. Nah, tepat di atas saya ini adalah patung anak-anak yang menggambarkan atau menceritakan bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa agar tidak lupa dan selalu ingat akan adanya sejarah di masa lalu, utamanya di Monumen Kresek Gunung Kabupaten Madiun. Langsung kita berlanjut ke atas. Setelah sampai di patung anak-anak ini, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke patung utama yang ada di Monumen Kresek ini. Karena monumen ini tempatnya juga jauh di dalam, maka saya sarankan untuk teman-teman yang mau datang ke sini usahakan pagi atau siang. Karena kalau agak malam, tempatnya juga gelap dan juga agak mistis, teman-teman. Di sebelah sana itu adalah patung utama yang akan kita tuju. Oke, teman-teman, inilah patung Musso. Beliau adalah sosok atau tokoh pemimpin dari Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948. Di sini tergambarkan bahwasanya Musso sedang memegang golok atau parang yang akan dihempaskan kepada beliau. Ini adalah Kiai Husein. Beliau adalah ulama di Madiun kala itu dan juga salah satu anggota dari Dewan DPRD Kabupaten Madiun pada masa itu. Peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada September hingga Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan munculnya propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Sejarah pemberontakan PKI Madiun menjadi salah satu peristiwa kelam pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberontakan ini menyeret sejumlah tokoh politik komunis yang pada saat itu cukup ternama. Di antara tokoh-tokoh yang melatar belakangi peristiwa Madiun, ada dua tokoh yang menjadi tokoh utama
dalam peristiwa PKI Madiun. Yang pertama, Musso. Musso atau Paul Mussote merupakan tokoh pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI dan salah satu tokoh kunci dalam pemberontakan PKI Madiun 1948. Lalu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap merupakan politikus dan jurnalis yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Beberapa tokoh yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan pada peristiwa Madiun 1948. Mereka diantaranya adalah Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948, Gubernur Jawa Timur pertama Raden Mas Aryo Suryo. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948. Saat itu, pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Untuk menumpas pemberontakan tersebut, pemerintah mulai bergerak dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri. Sejumlah kalangan menyebut Musso tewas saat berusaha melarikan diri dari penangkapan tentara dari Kodam Siliwangi dan bersembunyi di dalam rumah salah satu warga di daerah Semanding, Ponorogo, Jawa Timur. Musso tewas saat melakukan adu tembak dengan tentara dari pasukan Siliwangi dan akhirnya ia tewas di dekat sumur rumah warga tersebut. Selepas Musso tewas di tangan tentara Siliwangi, Amir Syarifuddin memimpin pelarian yang diikuti oleh 3.000 orang golongan kiri. Namun, pelarian ini juga berhasil digagalkan setelah keberadaan Amir berhasil terlacak dan ia diamankan. Hingga akhirnya pada 19 Desember 1948, sekitar tengah malam, di komplek makam Desa Ngalian, kepala Amir Syarifuddin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan polisi militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Tepat di belakang saya ini adalah relief atau gambaran dari peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 dan juga peristiwa penumpasan para anggota-anggota dari Partai Komunis Indonesia 1948 di Madiun, yang dimana pada tahun itu peristiwa ini telah memakan banyak korban. Ribuan korban berjatuhan di daerah Kresek ini, sehingga setelah peristiwa itu terjadi, dari tentara Siliwangi mereka datang dan menumpas semua orang-orang yang dianggap berhaluan kiri atau orang-orang dari Partai Komunis Indonesia. Di sebelah relief ini bertuliskan, monumen keganasan PKI ini kita persembahkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kebrutalan dan kekejaman musuh-musuh Pancasila dan perjuangan bangsa. Tegakkan dan pertahankan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kresek 10 Juni 1991 yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, Haji Sularso. Oke teman-teman, berikutnya kita akan menuju ke salah satu tempat yang juga sangat berpengaruh pada peristiwa 1948 di Madiun. Di sebelah sini
Ini adalah rumah yang dulu digunakan oleh para pemberontak dari Partai Komunis Indonesia untuk menangkap para orang-orang yang mereka anggap berseberangan dengan mereka, dan para korban tersebut disiksa di rumah ini. Rumah ini dulunya adalah milik dari warga sekitar, warga desa Gresik ini. Namun pada saat itu dijarah ataupun diambil oleh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia untuk mereka gunakan menyiksa para orang-orang yang mereka tawan, yang mereka anggap berseberangan pendapat dengan ideologis Partai Komunis Indonesia. Assalamualaikum. Di sini ada tulisan-tulisan profil dari Monumen Gresik dengan beberapa poin-poin di sini, antara lain bangunan Monumen Gresik merupakan monumen yang menggambarkan kemerdekaan PKI di Madiun pada tahun 1948. Dari rumah penyiksaan ini, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat terakhir yang ada di Monumen Gresik Madiun. Tepat di samping saya ini merupakan patung ataupun bukti dan gambaran para korban dari peristiwa Madiun 1948. Di sini terlihat ya patung-patung atau tumpukan mayat, ya, patung tumpukan mayat. Mereka adalah korban keganasan PKI pada saat itu. Tepat di belakang patung dari para korban keganasan tahun 48, di sini ada sebuah prasasti yang bertuliskan nama-nama daripada korban pada saat itu. Di antaranya nama yang ada di sini adalah Kolonel Marhadi, Letkol Wiono, Inspektur Polisi Supalba, Mayor Istiqlah, Raden Mas Sarjono atau Patih dari Madiun, dan Kiai Husen. Nah, Kiai Husen ini adalah tadi patungnya yang ada di atas, ya. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Madiun dan juga ulama pada saat itu di Kabupaten Madiun. Tertulis keseluruhan di prasasti ini ada 17 korban dari keganasan Partai Komunis Indonesia. Namun tidak hanya ini saja korban dari Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Masih banyak lagi korban, bahkan ada ribuan lagi korban dari kejadian waktu itu yang mungkin tidak dikenali dan tidak teridentifikasi. Namun di sini beberapa nama telah tertuliskan korban-korban keganasan PKI tahun 1948 yang gugur di Desa Gresik.
Demikian tadi kegiatan kita menelusuri salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Madiun, yaitu Monumen Kresek Madiun. Semoga dengan kedatangan kita menelusuri salah satu tempat bersejarah bisa semakin meningkatkan ingatan kita dan kesadaran kita terhadap sejarah bangsa ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah negerinya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.